Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi, seseorang itu tidak akan sempurna imannya yang menolong apabila ia tidak mencintai saudaranya itu sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Mohon maaf. Contoh, kita kira-kira baju yang baik dengan baju yang jelek, niku seneng baju sing pripun? Yang baik. Kalau kita senang dengan baju yang baik, kalau kita memberikan kepada sesama muslim, matuke ngoten memberikan baju sing apik napa sing elek? Sing apik. Itu berarti kita mencintai saudara kita sesama muslim. Nah, itu salah satunya adalah tidak akan sempurna nek kita tidak mencintai sesama muslim. Roh muslime kancane muslim liyane iki mau kok apa? Keadaannya rekoso kita hanya diam saja, goyak gini. Nah, itu bukan bagian dari adab kita kepada sesama muslim. Dan memberi sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia membencinya untuk dirinya sendiri. Oh, bukan memberi, membenci sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia membenci kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu benci kepada sesuatu yang haram, yo kita juga jangan menyarankan saudara kita untuk mengambil atau makan makanan yang haram. Itu adalah bagian dari kita mencintai saudara kita sesama muslim. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, perumpamaan kita orang yang beriman yang saling mencintai itu diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan satu tubuh. Satu tubuh itu kalau kita manusia ya ada kepala, ada tangan, ada tubuh, ada kaki dan seluruh anggota tubuh. Jadi kita sesama muslim memang peran kita masing-masing beda. Ada yang perannya memang sebagai pelaku pekerja, maka dia bekerja. Ada orang yang memang pekerjaannya itu ya bisanya menasehati, maka dia tugasnya memberikan nasihat. Ada orang yang tugasnya itu adalah memimpin, maka tugasnya ya memimpin. Satu tubuh itu diibaratkan begini, Rasulullah SAW mendikake, kalau satu bagian tubuh sakit, maka yang lainnya pun merasakan sakit. Tangan kita nyuwun sewu keplatok, kena sabit, gitu ya. Setelah beberapa lama kemudian kita akan merasakan sakit. Ketika merasakan sakit, mulut biasanya munine pripun? Aduh, gitu. Nah, kena ini ya, itu, aduh. Setelah aduh ini mau kok banget, saya lara, semakin sakit, maka nyun sewu mata kita, peningal kita biasanya brebes. Kayak meripatku brebes ngopo le, kena ini, orang banget, gitu ya, nangis. Mulutnya yang itu orang banget aduh. Terus tangan kita mohon maaf secara refleks. Kalau tangan kiri keplatok, kira-kira tangan kanan ini menang baik apa ya kira-kira melu ngelapi, goceki dan seterusnya. Goceki. Ki piye carane tangane dhewe ora tambah getahe malih raken apa? Diangkat tangan kanan, ngangkat tangan kiri supaya apa? Darahnya tidak keluar terus. Belum lagi nanti ketika sudah memasuki malam, cenut, bisa maune awaknya, badannya itu sehat-sehat saja, merasakan cenut, akhirnya meripat ora iso turu, nang pikiran iki kok tanganku piye, iso mari ora, akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya tubuhnya panas, akhirnya darahnya naik dan seterusnya. Nah, itu dicontohkan tubuh itu begitu. Jadi ketika salah satu merasakan sakit, maka seluruh anggota badan kita merasakan sakit. Makanya apa? Makanya kita ada sunnah untuk kalau memang ada saudaranya yang butuh pertolongan, ya ditolong. Kenapa? Karena kita sama-sama. Jadi kalau kita mohon maaf, ada saudara muslim kita non jauh di sana di luar negeri tertindas.
tangkanan luar negeri ora iso. Tapi minimal kita ada doa, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Rohingya, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Begitu. Karena kita sesama Muslim. Mulai kalau ngrasake lara kosong, kita ya ngrasake, ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya kita juga ikut mendoakan, kita berikhtiar dengan cara sesuai dengan kekuatan kita. Mengapa? Karena Muslim dengan Muslim yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dikatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang mukmin bagi orang mukmin lainnya adalah laksana sebuah bangunan yang mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Jadi diibaratkan lagi kita itu seperti bangunan. Bangunan itu yo ada pondasinya. Nek bangunan tembok yo enek cakar ayam. Yo enek pilar, enek cagak. Yo bar niku terus enek botol tumpuk, yo enek ring. Adalah nanti Belanda, gording, ada usuk, enek reng, terakhir nanti ada genteng. Genteng itu paling atas, tapi apa? Tidak merasa dia sambat panasnya koyong ini, ya Allah, aku tak mau baik. Tidak. Kita juga begitu sesama mukmin itu, bagaikan bangunan, maka kita saling menguatkan. Sing ahli nyoting, yo nyoting, gitu. Sing ahline awake dhewe nyambut gaene di tukang batu, ya nyambut gaene di tukang batu. Sing memang nyambut gaene gaweane nyawang loro ya nyawang loroi. Kenapa? Pasang genteng itu kalau nggak ada yang nyawang ning loroi, yakin menggo. Tapi menggo wae. Akhirnya diluruskan. Ternyata penting. Maka kita itu memang ada di peran kita masing-masing. Ada yang juru dakwah, memang ya tugasnya di bidang dakwah. Ada yang juru masak, ya tugasnya memang juru masak. Ada yang spesialis isa nang ndi wae jenengan nemoni mesti tukang isa. Tukang jaya nang ndi yo jaya. Tukang tunggu tenggok nang ngarepan kono rata-rata nang ndi yo tunggu tenggok. Mengapa? Karena kita bagian masing-masing. Orang kena protes. Nek protes kan rasa tunggu-tunggu tenggokan apa wabah among rawuh. Gak jalan nanti sekarang tak wedang sapa, sing masak sapa, sing isa-isa sapa. Maka itu ibarat satu bangunan itu begitu kita. Jadi enek sing memang yo nek nggone pondasi ora kena sombong, aku pondasi nek rane aku yo ambruk wabah ngene iki. Maka kita memang juga kadang-kadang ada tokoh yang memang menjadi penguat di situ. Dan tidak boleh sombong kita merasa bagian yang paling top, bagian yang paling bagus, tidak boleh. Karena bangunan itu saling kerja sama. Genteng nek rumangsa nek dhuwur dhewe gaya cagake nek amblek, tembok amblek, maka genteng juga akan amblek juga. Maka kita saling menguatkan. Itulah kita sesama muslim, sesama mukmin, itu hendaknya kita saling mencintai meskipun di posisi kita berbeda-beda. Tetapi itu sesuai dengan peran masing-masing dan itu saling kerjasama, apalagi sebagai bagian dari satu tubuh. Nah, itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jangan terus kemudian mencontohkan berarti Pak Dokter kae ada nyuntik uang disuntik ya mah gitu mamanya. Karena orang itu nek nyontek ngobati awake dhewe itu memang tidak semanjur ngobati orang lain. Nggih. Maka kadang-kadang mohon maaf kita sesama muslim itu kadang-kadang enek kancane awake dhewe sing ngandani. Meskipun dia seorang yang top, nek ora tahu enek wong ngandani, temannya tidak ada yang memberitahu menasehati, kadang-kadang juga lupa. Ketek kaya ora tau roh mangkat to, kok iki rasanya uga biasa to. Paling sing disampaikan ya ngono-ngono kuwi. Tapi ada teman kita yang kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang berbeda, justru itu menjadi ilmu yang luar biasa bagi kita. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya ada kita pada sesama muslim, yakni menolongnya saat membutuhkan. Jadi
Kalau ada orang muslim, saudara kita sesama muslim kok membutuhkan sesuatu yang dari kita, maka kita punya kewajiban untuk memberikan pertolongan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kesempatan itu pada kita. Jangan dibiarkan kalau memang kesempatan itu di depan kita, awal dhewe iso nulung, kok ditokne wae, pahala akan diambil oleh orang lain. Wong diwai kesempatan dari Gusti Allah, awal dhewe nyusahu umpamane di depan kita ada orang yang jatuh brek. Sebenarnya kesempatan bagi kita untuk menolong. Tetapi kadang-kadang kita lewatkan itu. Allah mulai ada wong nulung bablas. Nah, maka kita sesama muslim, hendaklah kalau memang ada kesempatan butuh orang yang ditolong, kita bisa lakoni, mengapa tidak? Jadi awak dhewe nulungi kok nulungi yang mendolimi. Terus piye carane gitu loh. Nek nulung sing terdolimi itu kan cetok, mamane mohon maaf. Ada orang diantaranya si A dan si B. Si A ngantemi si B. Maka kita punya kewajiban menolong si B. Merganya kok diantemi klenger, maka kita menolong. Tapi Rasulullah menyampaikan, tolonglah orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi, kedua-duanya. Maka sahabat bertanya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kamu tahan tangannya. Maksudnya kamu menahan dan mencegahnya dari berbuat zalim. Itulah pertolonganmu kepadanya. Jadi kalau kita menolong orang yang menzalimi adalah menahan tangannya. Maksudnya menahan tangannya bisa jadi secara letterlek, tekstual, yang akan ngantem, yo tangannya ditahan, ditangkis. Tetapi bisa jadi dikatakan tangannya itu adalah bagian dari kita, kekuasaan. Kekuasaan itu kalau memang kita punya peran, lakukan peran itu. Kezaliman itu bisa jadi itu adalah hal-hal yang kadang-kadang ya sok-sok dipahami itu sebagai kezaliman, ada juga yang tidak. Nek kalau kita menurut saya fisik kan cetok. Fisik itu kalau dipukul ya kita membantu ojo ngantek dipukul. Tetapi sekarang kezaliman itu sudah meluas, tidak hanya sekedar pukulan secara fisik, tetapi bisa jadi namanya contohnya intimidasi. Kalau memang kita ada kesempatan untuk mencegah orang untuk berbuat zalim, bisa mencegah, itu adalah bagus. Caranya ya kekuasaan, sing dikuasa, makanya jadi bupati atau jadi apa. Kita kemudian punya aturan yang memang bisa untuk mensejahterakan rakyatnya, terhindar dari kezaliman, itu luar biasa. Awalnya dulu umpamane adine karo kakaknya niku to sok padu. Pak kan punya peran. Loh, karo adine ra parno kuwi. Itu adalah bagian kita menolong orang yang akan mendolimi. Loh, jadi caranya kita adalah nek memang bisa menasihati dan nasihat kita didengar, lakukan. Contohnya yang tadi, Bapak bisa punya peran. Ya mau umpamane masih akan untuk menganiaya adine. Penganiaya itu ngerekasake adine jadi kesel pengen leren, bapaknya kemudian melakukan intervensi itu dan disebut dhewe sake adike. Itu adalah bagian dari kita menolong orang yang mendolimi. Seorang muslim dengan saudara muslim yang lainnya tidak boleh mendolimi dan tidak boleh menelantarkannya. Menghina juga tidak boleh. Hati-hati kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ketika kita sudah beda, pemahamannya sudah berbeda, hendaknya kita hati-hati, jangan hindari kalimat menghina. Hindari juga kalimat-kalimat atau gambar-gambar yang sifatnya meme. Meme itu apa? Meme itu yo gambarke soal istilah bahasa untuk Jawa ini rodok menyek gitu loh ya. Itu maka kita hati-hati karena kita bermedia sosial. Coba jenengan tingali lah, nek mboten percaya, nang tingali di Facebook, di Twitter, di IG, di yang lain-lain itulah media sosial.
Ada orang yang kadang-kadang berkomentar dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak nyaman untuk kita baca, dan justru itu menimbulkan permusuhan. Maka kita hati-hati, jangan sampai kita menghina sesuatu yang jelas-jelas itu juga mungkin kita sesama muslim, tetapi memahami sesuatu berbeda. Nah itu ternyata kita juga harus lebih berhati-hati. Jangan sampai apa? Jangan sampai kesempatan ini diambil oleh orang-orang yang di luar Islam untuk itu genawai Islam, sesama Islam itu gaweane waduh masalah khilafiyah. Masalah-masalah cabang perbedaan-perbedaan beragama sing akhire awake dhewe bendina usrat. Orang mikir masalah kemajuan bangsa, orang mikir masalah kemajuan dakwah, orang mikir masalah kemajuan umat. Maka kita dilarang untuk hal-hal yang seperti itu. Maka monggo hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ada saudara-saudara kita yang diganggu, baik diganggu itu bisa jadi sesama jenis atau diganggu oleh orang-orang lain yang memang tidak suka dengan keberadaan kita sebagai muslim, maka kita wajib untuk bisa memberikan pertolongan, karena itu bagian dari adab kita kepada sesama muslim. Yakinlah kalau kita mau menolong, maka Allah akan menolong kita. Tetapi juga di akhir hadis dikatakan, kalau ada orang yang menelantarkan atau sengaja dilecehkan kehormatannya, kita diam saja. Kita tidak berperan minimal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun tidak akan memberikan pertolongan kepada dia sesuatu yang ia pengen ditolong oleh Allah. Maka hati-hati dalam hal ini. Mari kita sekalian untuk bisa meningkatkan semangat kita untuk menolong sesama muslim, supaya apa? Kita terjaga kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan melindungi wajah kita ini dari jilatan api neraka pada hari kiamat nanti. Ini pula luar biasa. Maka biasakan kita juga bisa memberikan pertolongan kepada sesama muslim. Bagi mereka yang memang butuh pertolongan, kita tolong. Kalau memang ada kesempatan kita bisa lakukan. Karena itu insya Allah akan bisa memberikan kebaikan kembali kepada kita masing-masing. Boten wangsul datang tiang sana sing mau baline ning awake dhewe. Adab kita kepada sesama muslim tidak menyakitinya. Hendaklah seorang muslim tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang tidak ia senangi kepadanya. Jadi kita sesama muslim itu ditandaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal sesama muslim diharamkan darahnya itu, kita tidak diperkenankan untuk membunuh ya sesama muslim. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian, di dalam hal ini banyak kejadian dan berita yang berada di sekitar kita. Ada orang yang tega membunuh sepele. Sepele ini apa? Sepele ini mergo dilurui juragane, Paman. Dilurui juragane keloro-loro. Maka yang terjadi kemudian ketika hatinya itu tersakiti, ketika seseorang kesempatan sehingga muncullah dendam pribadi. Ada lagi berita kemarin itu ada anak membunuh ayahnya, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi apa? Kakak membunuh adiknya atau sebaliknya, adik membunuh kakaknya. Padahal sesama muslim dan apa? Sakit hati. Ada lagi yang saya di kalangan muda sekarang muncul karena cemburu. Lah kayak pacarku ngerti-ngerti dipacari kancaku. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi ada upaya untuk melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena cemburu. Luar biasa. Maka tidak diharamkan oleh Rasulullah SAW, darah sesama muslim itu haram. Haram itu ya haram untuk
disakiti, haram untuk dibunuh. Nah, hati-hati kita. Kadang-kadang setan itu harus masuk jelek pun ya. Allah, paling di penjara 5 tahun ini. Gue yakin nih, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Hati-hatilah kita. Jadi jangan sampai kita mudah kena marah sesuatu yang sifatnya memang dunia. Kemudian juga ada apa? Haram hartanya. Jadi jangan sampai kita mengambil harta sesama muslim kita itu, saudara kita sesama muslim, dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ambillah dengan cara yang halal. Cara yang halal itu bisa jadi dengan cara diikhlaskan minta, atau tidak jual beli, atau kalau tidak pinjam meminjam, atau kalau tidak sewa menyewa. Jadi awal dhewe nyewa tanah, nyewa sawah, itu kan kita boleh mengambil hartanya ini dengan cara sewa, dengan cara yang halal, tidak dibolehkan dengan cara yang haram. Dan juga diharamkan kehormatannya. Jadi jangan melecehkan sesama saudara muslim kita di hadapan dengan muslim yang lain. Hati-hati supaya kita tidak menjadi orang-orang yang memang terbiasa menyakiti saudara kita sesama muslim. Seorang muslim tidak dihalalkan menunjuk orang muslim lainnya dengan pandangan yang menyakitinya. Jadi delok itu aja. Pandangan yang menyakitkan itu kan kita bisa ya. Menyakitkan itu ya cara istilahnya ya rada kaya semu ngece. Ngece mbok rada melorokin, mbok rada meleti, mbok piye itu ya. Hati-hati kita, jangan sampai kita ada